Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah yang belum niat i'tikaf, berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kajian faraid, kajian ilmu warisan. Kemarin selesai sudah tentang furudul muqaddarah, baik yang mendapatkan setengah ataupun yang mendapatkan seperempat, begitu juga yang mendapatkan seperdelapan, dan kemudian yang berhak dapat 2/3 dan sepertiga, dan yang terakhir seperenam. Untuk hari ini insyaallah kita membicarakan tentang pembahasan yang baru, jalur mengambil warisan. Kalau pertama yang kemarin semua lewat jalur zawil furud, artinya orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan oleh syariat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dapat setengah atau seperempat atau seperenam. Ini jatah mereka tidak mungkin bertambah dan tidak mungkin berkurang, kecuali dengan sebab yang lain. Tidak bertambah kecuali kalau misalkan ada darat, itu bertambah. Nah, arti harta lebih, atau harta yang tinggalkan orang tua, ninggalin ahli waris cuma satu orang perempuan. Ahli waris nggak ada ahli waris sama sekali kecuali satu perempuan. Yang dasarnya perempuan dapat setengah, tapi dalam hal ini yang ahli waris cuma dia doang sendiri. Setengahnya dikemanakan? Dikasih ke dia lagi. Itu namanya arad. Dasarnya perempuan cuma setengah, maksimal setengah. Tapi di sini karena nggak ada orang lain, sedangkan warisan lebih, nggak ada asabah. Nah, yang ahli waris cuma satu-satunya anak perempuan, satu-satunya. Sudah, setelah ambil setengah buat dia, setengah lagi dia kemanakan? Dibalikan ke dia lagi. Itu namanya arad. Ada saatnya harta nggak cukup, setelah dibagi bagian nggak cukup, lebih banyak, manusianya lebih banyak dari furud. Itu mau tidak mau nanti harus diaun. Untuk sekarang jalur yang kedua untuk dapat warisan itu asabah. Qala al-musannif rahimahullah, al-asabatu man laysa lahu nasibun muqaddar min al-mujma' ala tawrithihim halata ta'sibih. Dari asabah adalah man laysa lahu nasib muqaddar, orang yang tidak memiliki bagian tertentu. Bagian dia tergantung yang sisa. Kalau enggak ada ahli waris yang lain, seorang meninggalkan satu anak laki-laki, satu aja, anak semata wayang, satu doang laki-laki. Semua harta buat dia. Semua harta untuk dia. Kadang-kadang anak laki-laki, kalau misalkan punya anak perempuan ataupun punya si ahli mayit ini memiliki bapak dan juga memiliki istri, maka yang setelah dikasih jatah istri, jatah bapak, kemudian sisanya buat anak ini semua. Artinya anak ini, anak laki-laki, kadang-kadang dapat semua, ada kemungkinan dia dapat semua harta, kadang-kadang cuma dapat setengah, kadang-kadang dapat sepertiga, tergantung yang sisa setelah dibagikan bagian zawil furud. Man laysa lahu nasibun muqaddar, orang yang tidak memiliki bagian yang sudah tertentu. Minal mujma' ala tawrithihim. Demi syarat ini adalah orang-orang dari golongan orang-orang yang ijma', yang sepakat ulama untuk dapat warisan. Soalnya ada sebagian orang yang tidak seperti zawil arham. Zawil arham khilaf. Zawil arham artinya kerabat si mayit yang bukan ahli waris. Zawil arham. Contoh anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan, bukan ahli waris. Si mayit punya anak perempuan, si anak perempuan ini punya anak, baik anak laki atau anak perempuan.
Ini bukan ahli waris, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris, tapi dia kerabat, sehingga namanya zawil arham. Zawil arham adalah kerabat semayit yang bukan ahli waris. Termasuk misalkan bibi bukan ahli waris, kakak dari bapak gitu, kakak dari bapak semayit, bibi, itu bukan ahli waris, baik bibi dari pihak ibu atau bibi dari pihak bapak, ataupun kakek dari pihak ibu. Kita punya ibu ini punya bapak, kakek dari pihak ibu, ini kerabat dari kita, tapi bukan ahli waris. Inilah zawil arham. Zawil arham, orang kerabat si mayit yang bukan ahli waris. Man laysa lahu nasibun muqaddar minal mujma' ala tawrithihim. Orang-orang yang tidak memiliki bagian tertentu dari dia itu harus orang-orang yang ijma', yang terjadi kesepakatan ulama bahwa ia dapat warisan. Ya, ini untuk mengeluarkan zawil arham. Zawil arham yang itu bukan yang, karena tentang zawil arham khilaf. Sebagian ulama zawil arham kalau misalkan enggak ada ahli waris, semayit meninggal, kemudian tidak meninggalkan ahli waris, enggak ada satupun ahli waris, yang ada kerabat-kerabat yang lain yang bukan ahli waris. Ini pembahasannya. Sebagian ulama ya, kalau misalkan baitul malnya enggak jelas ataupun memang enggak ada baitul mal sama sekali, itu harta dikasih ke zawil arham, walaupun mereka itu bukan ahli waris, tapi diberikan atas nama zawil arham karena ia kerabat mayit. Halata ta'sibih, tidak memiliki bagian muqaddar ketika mengambil asabah. Ini seperti bapak. Kadang-kadang bapak dia asabah, bapak disebutkan asabah ketika ia ngambil warisan lewat asabah. Soalnya bapak ada saatnya kadang-kadang ngambil warisan lewat zawil furud. Seorang mayit meninggal dan punya anak laki-laki, punya bapak, ini ahli warisnya. Anak laki-laki dan bapak. Siapa yang jadi ahli di sini? Bapak, karena berhubung ada anak laki-laki, jatahnya 1/6 loh. 1/6. Bapak di sini bukan asabah. Dalam hal sekarang ini bapak cuman jadi zawil furud, bukan asabah. Karena kalau bapak ketika ada anak laki-laki, jatah asabahnya diambil sama anak laki-laki. Jatah kasih buat bapak 1/6, sisanya untuk anak laki-laki. Kemudian aqsamul asabah, pembagian asabah. Al-asabatu thalathatu aqsam. Ini asabah memiliki 3 pembagian. Asabah, orang-orang yang memiliki bagian tidak jelas tadi, ada tiga golongan. Yang pertama asibun binafsih, orang yang ngambil asabah dengan sendiri. Artinya ia untuk jadi sebagai asabah memang sudah diberikan haknya oleh Allah. Memang dirinya sebagai asabah, seperti anak laki-laki. Anak laki-laki dia itu sebagai asabah karena dirinya, bukan karena orang lain. Karena memang Allah sudah menentukan bahwa ia sebagai asabah. Anak laki-laki ataupun termasuk bapak juga apabila tidak ada anak, termasuk saudara dengan syarat-syaratnya. Ini asibun binafsih, yang menjadi asabah dengan sebab dirinya, memang dirinya ia sebagai asabah. Yang kedua asibun bighairih, ini orang jadi asabah dengan sebab orang lain. Contoh anak perempuan, si mayit meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki. Ini anak laki-laki memang pada dasarnya dia asabah binafsih. Sedangkan anak perempuan kalau berkumpul dengan anak laki-laki, maka statusnya dasarnya anak perempuan zawil furud, setengah. Dapat jatahnya setengah. Tapi di sini karena ia berkumpul dengan anak laki-laki yang asabah, ini anak perempuan berubah jadi asabah. Anak perempuan berubah jadi asabah karena ini sebabnya anak laki-laki. Ini namanya asibun bighairi. Anak perempuan menjadi asabah dengan sebab orang lain, dengan sebab saudaranya yang laki. Ini namanya asibun bighairi. Jadi asabah dengan sebab orang lain. Yang terakhir asibun ma'a ghairi.
asabah gara-gara dengan sebab dia berkumpul sama orang lain. Nah, ini beda. Kalau yang tadi, kalau yang anak laki-laki dengan anak perempuan, yang menyebabkan anak perempuan jadi asabah adalah laki-laki saudaranya. Karena efek saudara laki-laki, anak laki-laki ini asabah, sehingga keciprat asabah, sifat asabahnya ke anak perempuan. Sehingga anak perempuan namanya asib bighairi. Dia asabah disebabkan anak laki-laki tadi yang asabah. Sedangkan yang terakhir asib ma'a ghairi. Asabah dikarenakan dia berkumpul dengan orang lain, tapi orang lain ini bukan asabah. Ini ketika misalkan anak perempuan ketemu berkumpul dengan saudara perempuan mayit, meninggal, dan ahli warisnya anak perempuan ditambah saudara perempuan. Ini anak perempuan, kalau satu ngambil setengah, sisanya dikemanakan? Sisanya buat saudara perempuan. Saudara perempuan. Bukan, nggak harus. Artinya dalam sebagai ahli waris. Nggak harus berkumpul satu rumah, tidak. Artinya di sini yang menjadi ahli waris mereka berdua. Ataupun jadi apabila saudara ahli warisnya anak perempuan sama saudara perempuan. Ini anak perempuan, kalau misalkan dia sendiri ya 1/2, kalau mereka berdua 2/3, sisanya dikemanakan? Ke ke saudara perempuan. Ini saudara perempuan namanya asib ma'a ghairi. Dia jadi asabah karena dia bersama anak perempuan. Dan di sini dia sebagai asabah bukan gara-gara anak perempuan, karena anak perempuan itu bukan asabah. Beda halnya sama anak perempuan dengan anak laki-laki. Kita asib bighairi karena si anak laki-laki ini asabah, kemudian turun ke anak perempuan, ngikut. Sedangkan di sini anak perempuan bukan asabah, bukan anak perempuan yang mengakibatkan sehingga saudara perempuan ini jadi asabah, tidak. Karena dia sendiri bukan asabah, tapi hukumnya saudara perempuan yang bersama anak perempuan, si saudara perempuan jadi asabah. Nah, ketika tidak ada anak laki, karena kalau mayit punya anak laki, punya anak perempuan, saudara perempuan mahjub. Nah, bukan nggak dapat warisan. Nah, jadi yang terakhir asib ma'a ghairi, ahli waris yang mendapatkan asabah bersama orang lain, yaitu saudara perempuan bersama anak perempuan. Yang membedakannya, kalau asib bighairi, orang lain ini asabah. Si anak perempuan jadi asabah karena dipengaruhi oleh anak laki-laki yang asabah. Sedangkan asib ma'a ghairi, si saudara perempuan jadi asabah karena ia bersama anak perempuan, tapi anak perempuan sendiri bukan asabah, bukan asabah. Nah, kalau kita punya anak perempuan, kemudian kita punya saudara perempuan, ini kalau saudara perempuan ini jadi asabah. Saudara perempuan jadi asabah. Kita meninggal, anak kita ngambil jatahnya. Kalau sendiri ya dapat setengah. Kalau mereka berdua dapat 2/3, mereka bertiga, berempat, 10 anak perempuan. Perempuan semua, subhanallah. So, ambil 2/3 bagi buat 10. Sisanya buat saudara perempuan. Makanya ada kemungkinan saudara perempuan ini lebih besar dari anak perempuan. Kalau anak kita punya anak 10 perempuan semua, 2/3 bagi 10. Masing-masing berapa? Cuman kecil. Sedangkan sisanya 1/3 lagi buat saudara perempuan. Buat saudara perempuan yang jadi asabah. Kecuali kita punya udah enggak ada. Semua buat saudara. Sisanya buat saudara. Fal asibu binafsih, maka orang yang mendapat asabah dengan sendirinya, bukan dipengaruhi orang lain.
adalah jami'u dzukur, semua laki-laki. Semua laki-laki menjadi asabah illa zauj, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Ini dzawil furud. Suami kalau yang meninggal, istrinya meninggal, suami kalau istrinya itu punya anak dia dapat seperempat. Kalau istrinya tidak punya anak dia berhak dapat seperdua. Kalau tidak punya anak dapat seperdua. Bukan asabah walaupun dia laki-laki. Jadi suami bukan asabah. Dan yang kedua akhli saudara seibu yang laki, saudara laki seibu. Ini juga asabah. Oh bukan asabah dzawil furud. Kalau ia sendiri dia berhak seperenam. Kalau mereka berdua atau lebih berhak sepertiga. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falaha nisfu falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Ini saudara seibu. Kalau si mayit kalau dia sendiri dapat seperenam. Kalau mereka berdua atau lebih dapat sepertiga dibagi rata. Di sini enggak ada perbedaan antara saudara seibu, enggak dibedakan kelamin. Jatah mereka sepertiga bagi rata. Di situ saudara seibu, kita punya saudara laki, punya saudara perempuan seibu. Semuanya ambil sepertiga buat mereka dibagi rata, bagi rata. Enggak berlaku li dzakari mithlu hadzil unthayain. Ini jadi saudara seibu, saudara laki seibu berhak juga bagian dari dzawil furud, bukan asabah, dengan syarat tidak mahjub. Dengan syarat ini saudara seibu mahjub dengan sebab farah waris atau asal takar. Farah waris artinya anak si mayit atau cucu si mayit yang dapat warisan, ini bisa menghajab, bisa menghalangi bagian si saudara seibu. Begitu juga asal takar. Asal zakar ini bagian ke atas. Bapak, kakek yang laki-laki. Bapak, kakek yang laki-laki juga bisa menghalangi si saudara seibu. Nah, ini asabah binafsi. Semua laki-laki menjadi asabah binafsi kecuali dua. Yang pertama suami, yang kedua saudara akhli. Yang kedua asib bighairih, yang mendapatkan asabah karena dipengaruhi orang lain. Karena dipengaruhi orang lain adalah al-banatu bil banin. Yang pertama anak laki-laki, anak perempuan dikarenakan ada anak laki-laki. Nah, di sini ahli waris anak perempuan sama anak laki-laki. Walaupun anak perempuan dasarnya bukan asabah, tapi karena ia bersama anak laki-laki, dia berubah statusnya jadi asabah. Anak laki-laki ini bisa mempengaruhi anak laki-laki asabah dan mempengaruhi ke anak perempuan sehingga anak perempuan jadi asabah. Enggak, lidzakari mithlu hadzil unthayain, khusus ke anak. Kalau anak laki-laki sama anak perempuan, hukumnya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki dapat dua bagian anak perempuan. Yang kedua wal akhawatu bil ikhwah. Saudara perempuan dengan sebab ada saudara laki-laki. Mayit punya saudara perempuan, dasarnya saudara perempuan dapat seperdua kalau sendiri atau 2/3 kalau mereka berdua, dengan syarat-syaratnya tidak mahjub. Dan di situ juga si mayit punya saudara laki, saudara perempuan satu, saudara laki satu. Ini juga hukumnya dasarnya saudara perempuan jadi dzawil furud seperdua, tapi dikarenakan ia bersama anak laki-laki dipengaruhi sekarang. Saudara laki-laki ini bisa mempengaruhi saudara perempuan sehingga jadi asabah. Cara baginya juga sama, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang terakhir wal asib ma'a ghairi. Ini yang jadi asabah karena ia bersama orang lain. Tapi orang lain ini bukan asabah. Jadi dia asabah itu bukan dipengaruhi sama ini. Enggak, karena orang ini juga bukan asabah si ghair. Yaitu al-akhawat ma'al banat. Saudara perempuan bersama anak perempuan. Anak perempuan tetap dzawil furud. Si mayit punya anak perempuan
dan punya saudara perempuan. Anak perempuan ngambil jatahnya setengah, sisanya buat saudara perempuan. Ini saudara perempuan kenapa ngambil sisa? Karena dia asabah. Asabah ma'al ghair. Yang kedua, al-akhawatu ma'al banat. Saudara perempuan bersama anak perempuan, atau banatil ibn, ataupun bersama cucu perempuan dari anak laki. Si mayit punya anak laki tapi sudah meninggal. Ini mayit punya anak laki sudah meninggal. Nah, ini anak laki punya anak perempuan, artinya cucu. Jadi si mayit meninggalkan cucu perempuan dari anak laki. Karena kalau cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Ini pembahasannya cucu perempuan dari anak laki, tapi anaknya sudah meninggal. Anak laki ini sudah meninggal. Karena kalau anak ini masih hidup, cucu bukan nggak dapat ahli waris, tidak mendapatkan warisan. Jadi si mayit punya anak laki sudah meninggal, dan si anak laki ini punya anak yang perempuan. Sekarang ya ahli waris si mayit adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua saudara perempuan. Ini juga sama, saudara perempuan bakal jadi asabah. Jadi ngasih ke cucu tadi seperdua, cucu seperdua. Yang kedua, sisanya dikasih buat saudara perempuan. Ini namanya asib ma'a ghairi. Seseorang yang menjadi asabah bersama orang lain, karena ia bersama orang lain. Tapi orang lain ini bukan asabah. Ini yang membedakan dengan yang kedua. Yang kedua asib bi ghairi, seseorang yang jadi asabah dikarenakan orang lain, karena orang lain ini asabah juga. Anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak perempuan berubah statusnya jadi asabah karena anak laki-laki. Anak laki-laki ini asabah. Beda halnya saudara perempuan bersama anak perempuan. Nah, ini anak perempuan bukan asabah, tetapi saudara perempuan jadi asabah. Saudara perempuan jadi asabah. Inilah 3 dari pembagian asabah. Ada yang pertama asabah binafsi, asabah dengan sendirinya bukan karena dipengaruhi orang lain. Yang kedua asabah bi ghairi, yang terakhir asabah ma'a ghairi. Baru yang selanjutnya jihatul usubah. Jadi asabah setelah dibagi 3 tadi, kemudian asabah ini ada tingkatan juga. Enggak semua. Karena kadang-kadang sebagian asabah bisa menghalangi orang asabah yang lain. Contoh, anak laki-laki dengan cucu laki-laki. Nah, semuanya punya anak laki-laki dan punya cucu laki-laki. Nah, ini cucu laki-laki terhalang, bukan. Walaupun dia dasarnya adalah asabah, tapi karena ada anak laki-laki, dia mahjub, terhalang jatah. Bagiannya terhalangi oleh anak laki-laki. Karena asabah ini kadang-kadang bisa menghalangi asabah yang lain. Nah, maka di sini sekarang dibagi jihatul usubah. Jihad ini jalur asabah. Jihatul usubah 7. Jalur seseorang jadi asabah ada 7. Yang pertama bunuwah. Anak ini artinya bagi anak langsung atau cucu atau cucunya lagi. Nah, jadi jalur asabah lewat karena dia sebagai anak. Yang kedua ubuwah, ini jalur yang kedua. Jadi asabah karena ia sebagai bapak. Nah, ubuwah, jalur yang kedua. Tsummal jududah, kemudian kakek. Nah, ini jalur dia karena ia sebagai kakek. Wal ukhuwah. Nah, ini di sini yang pertama bunuwah, ini tingkatan asabah tertinggi. Dia jadi asabah karena dia sebagai anak. Kemudian yang kedua ubuwah, ini tingkatan kedua. Sehingga ini tingkatan mempengaruhi apabila entar ke masalah hajab. Contoh misalkan anak laki-laki ahli waris, anak laki-laki sama bapak. Ini jadi asabah anak laki-laki, bapak asal kan asabah bukan. Ini bagian asabah bapak terhalangi oleh anak laki-laki. Sehingga bapak di sini, contoh di sini cuma dapat 1/6 tawil furu'. Bapak dikasih 1/6, sisanya semua untuk anak laki-laki. 5/6-nya buat anak laki.
Si asabah bapak asabah Ustaz, bukan. Di sini dia nggak dapat asabah karena di bagian asabahnya sudah dihalangi oleh anak laki-laki. Jadi yang pertama tingkatan asabah yang pertama bunuah, keturunan dari karena ia sebagai anak. Yang kedua ubuwah sebagai bapak. Ini jalur yang kedua karena ia sebagai bapak. Yang selanjutnya yang tingkatan yang ketiga al-jududah wal ukhuwah. Ini sama dia. Ia sebagai asabah karena ia sebagai kakek dan saudara. Ini setingkat dua. Satu setingkat mereka. Antara kakek dan pengen jadi Pak Ustaz sini nak. Antara kakek dan saudara sama, itu sama setingkat ya. Sehingga ntar ada pembahasan ijtima' al-jadd wal ikhwah. Yang selanjutnya banul ukhuwah. Anak dari saudara, anak laki-laki ya, anak laki-laki dari saudara, asabah juga, tapi tingkatannya ke bawah. Si mayit punya saudara, misalkan saudara sudah meninggal, syaratnya saudara sudah meninggal. Karena kalau saudaranya laki-laki masih ada, anaknya bukan ahli waris. Mayit punya saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki punya anak, artinya dia punya ponakan dari saudara laki. Ini ponakan bukan ahli waris, karena dihalangi sama saudara. Di tingkatannya tadi wal jududa wal ukhuwah, kemudian baru anak dari saudara laki-laki. Tsumma umumah. Kemudian setelah anak dari saudara laki-laki juga yang jalur asabah selanjutnya adalah al-umumah, paman. Ini jalur paman. Paman artinya ketika ulama mendefinisikan paman dalam bahasa Arab, kullu akhu dzakarin waladak. Saudara dari seorang laki-laki yang melahirkanmu. Siapa yang melahirkan kita? Bapak. Yang melahirkan kita yang laki-laki, bapak. Ini saudara laki-lakinya, itulah paman. Saudara laki-laki dari bapak, itulah paman. Kita punya bapak kita punya saudara yang laki. Itu paman. Kalau khal aku bukan aku dzakarin. Kalau khal paman dari ibu. Kalau am artinya aku dzakarin waladak. Saudara laki-laki dari seorang laki-laki yang melahirkan kita. Kita punya bapak dan bapak kita punya saudara. Ini umum paman. Termasuk saudara kakek. Kita punya bapak kita punya bapak kakek. Kakek kita punya saudara. Ini apa namanya? Punya saudara laki-laki. Jadi kakek punya saudara laki-laki. Ini saudara laki-laki kakek kita. Dalam istilah dalam Islam juga dinamakan paman. Anak, koketnya udah selesai belum? Belum. Koketnya belum selesai. Jadi semua Koketnya udah selesai. baik dari bapak ataupun kakek, saudaranya disebutkan dinamakan paman. Kemudian yang selanjutnya setelah paman, tingkatan paman yang pertama bunuwah, yang kedua ubuwah, ketiga kakek wal ikhwah 1 derajat, kemudian selanjutnya banul ukhuwah, yang terakhir al-umumah, yang sekarang yang keenam al-wala, tingkatan keenam al-wala. Al-wala ini adalah artinya seseorang yang memerdekakan budak. Enggak berlaku sekarang wala. Jadi ada orang yang kaya misalkan punya budak, ia merdekakan, kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian misalkan ini budak ini kerja, dia sudah merdeka, dia kerja masya Allah, punya duit banyak, kemudian meninggal. Budak mantan budaknya itu ninggalin harta banyak, tidak punya ahli waris. Dia ini kawin tidak, anak nggak punya, istri nggak punya, saudara nggak punya, anak nggak punya, semua nggak. Harta dikemanakan? Hartanya dikasih untuk orang yang untuk mantan majikannya dulu, yang dulu pernah memerdekakannya. Ini sebagai asabah lewat jalur wala, namanya hakul wala. Hakul wala artinya hak yang diberikan oleh syariat untuk orang yang memerdekakan budak. Yang terakhir baitul mal.
terakhir baitul mal. Ini hukumnya bagaimana kalau misalkan orang meninggal enggak punya ahli waris sama sekali. Apa namanya, anak tidak punya, saudara tidak punya, semua enggak ada ahli waris. Maka hartanya diberikan ke baitul mal. Hartanya dikumpulkan, semua peninggalannya, harta warisan diambil dikasih buat baitul mal. Nah, kalau yang tidak punya keturunan, yang tidak punya ahli waris, seseorang meninggal tidak punya ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diberikan untuk baitul mal. Warisannya diberikan untuk baitul mal. Nah, jadi yang tingkatannya pertama anak, yang kedua bapak, yang selanjutnya kakek atau saudara, yang ke selanjutnya, tingkatan selanjutnya anak dari saudara, yang tingkatan selanjutnya paman, yang tingkatan setelah itu al-wala, yang terakhir baru baitul mal. Inilah tingkatan asabah. Dan setiap tingkatan ini bisa menghalangi tingkatan setelahnya. Contoh misalkan kita punya bapak dan punya bapak dan punya saudara laki-laki. Ini saudara laki-laki terhalangi karena ada bapak. Karena tadi jalur bapak lebih tinggi dibanding jalur saudara. Nah, begitu juga kalau misalkan kita punya kakek, punya paman. Punya kakek dan punya paman. Jalur kakek lebih tinggi dari jalur paman. Nah, ini paman enggak terhalang, enggak dapat tidak mendapatkan warisan. Bagian paman dari asabah terhalangi oleh kakek. Karena tingkatan kakek lebih tinggi dibanding tingkatan paman. Begitu juga kalau misalkan punya bapak dan punya paman, sudah paman mahjub. Paman tidak mendapatkan warisan. Jadi tingkatannya perlu dihafal. Yang pertama anak, tingkatan kedua bapak, tingkatan selanjutnya kakek dan saudara itu setingkat, sederajat. Kemudian yang selanjutnya anak dari saudara, yang setelah itu paman, baru wala, dan yang terakhir baitul mal. Maka di sini fal jihatul muqaddamah tahjub man ba'daha. Ini jalur yang didahulukan, yang tingkatan lebih tinggi, itu bisa menghalangi orang setelahnya. Jadi bapak bisa menghalangi kakek, anak bisa menghalangi bapak, bapak bisa menghalangi kakek, begitu juga anak laki-laki bisa menghalangi kakek, bisa menghalangi bapak, dan bisa menghalangi anak dari saudara, bisa menghalangi saudara, bisa menghalangi kakek, dan juga bisa menghalangi paman. Makanya anak laki-laki ini subhanallah, semua bisa dihalangi semuanya. Yang lain nggak dapat semua gara-gara anak laki-laki. Fal jihatul muqaddamah tahjub man ba'daha. Jalur yang lebih didahulukan ataupun yang tinggi bisa menghalangi orang setelahnya. Fa idza stawat, maka jika jalurnya sama contoh al-bunuwah. Ini anak langsung dengan cucu itu sama-sama anak. Karena dalam bahasa Islam, dalam bahasa fikih Islam, yang namanya anak termasuk cucu anak juga. Makanya dalam Islam ketika Allah katakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian wahai para laki, para suami, mendapatkan setengah jika istri kalian tidak punya walad. Walad ini artinya baik anak langsung istri ataupun cucu dia. Sama. Istri kita punya cucu dari anak laki-laki. Nah, ini juga suami antar jatahnya berubah dari dasarnya 1/2 menjadi 1/4. Nah, dalam bahasa Arab walad ketika disebutkan anak itu anak langsung atau cucu sama bagi anak. Nah, jadi apa faidah stawatil jihad, maka jika jihadnya sama, jalurnya sama, jalur anak sama, termasuk cucu. Quddimal aqrabu darajatan, maka di sini didahulukan yang terlebih dekat, anak sama cucu. Yang lebih dekat walaupun jalurnya sama, mereka jalur asabahnya sama lewat jalur anak, tetapi anak langsung lebih dekat ke mayit dibanding cucu. Nah, dalam hal ini anak bisa menghalangi cucu. Cucu tidak mendapatkan warisan karena dihalangi oleh anak.
Apabila satu, contoh yang lain misalkan saudara, kita punya saudara sebapak, saudara kandung. Kita punya saudara laki-laki, satunya sebapak, satu kandung. Ini kalau kita lihat jalurnya sama, jalur saudara. Itu nanti cuman dalam hal ini saudara kandung bisa menghalangi saudara sebapak. Yang pertama dilihat yang akrab nih, seperti misalkan anak dengan cucu. Anak bisa menghalangi cucu. Kemudian faidat tahajud darajat, apabila derajat juga sama. Derajat sama. Contoh misalkan seperti saudara. Ini saudara, ini saudara. Quddimal aqwa. Didahulukan yang lebih kuat derajatnya. Ini saudara sekandung, saudara seibu sebapak. Satu lagi saudara sebapak. Ini kita lihat jalurnya sama, jalur saudara. Kemudian kalau dilihat lebih dekat ke mayit juga sama-sama saudara, sama-sama dekat. Tetapi saudara kandung ataupun saudara seibu sebapak lebih kuat derajatnya dibanding saudara sebapak. Jadi saudara seibu sebapak bisa menghalangi saudara sebapak. Jadi inilah ketentuan tentang asabah dalam hal saling menghalangi. Jadi yang tingkatan asabah, jalur asabah lebih tinggi bisa menghalangi jalur di bawahnya. Kemudian apabila jalurnya sama, dilihat siapa yang lebih dekat ke si mayit. Anak sama cucu, jalurnya sama, jalur benua. Tapi anak lebih dekat ke si mayit, maka anak bisa menghalangi cucu. Kemudian yang terakhir apabila jalurnya sama, kemudian dekat ke si mayit juga sama, seperti saudara dan saudara. Tapi satu saudara kandung, satu saudara sebapak. Ini kalau dilihat dekat ke mayit sama-sama saudara. Jalurnya juga sama, jalur saudara. Dekat ke mayit juga sama-sama saudara. Cuman di sini didahulukan yang lebih kuat. Karena hubungan si mayit, hubungan saudara seibu sebapak ke si mayit lebih kuat dibanding hubungan saudara sebapak saja. Maka di sini saudara seibu sebapak bisa menghalangi saudara sebapak. Wa ila dzalika asyara al-Ja'bari rahimahullah biqauli fa bil jihati taqdim thumma bi qurbi wa ba'daha taqdim bil quwwati ja'ala. Yang pertama dahulukan dengan jihad, lihat jalurnya, jalur yang tinggi menghalangi jalur yang bawah. Thumma bi qurbi, kalau jihadnya sama, lihat siapa yang lebih dekat semuanya. Wa ba'dahuma, setelah dilihat jalur dan dilihat lebih dekat ke semuanya, at-taqdim mendahulukan dengan quwwah. Jadi yang terakhir dilihat ke kekuatan hubungan ke semuanya. Seperti saudara sekandung, saudara seibu sebapak dengan saudara sebapak. Di sini dia yang mendapatkan warisan adalah saudara seibu sebapak. Saudara sebapak mahjub. Karena kekuatan hubungan tadi lebih kuat, kekuatan hubungan ke si mayit dari saudara seibu sebapak lebih kuat dibanding hubungan saudara sebapak. Besok kita lanjutkan dengan hukmul asib binafsih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Mungkin ada pertanyaan Pak Fadhil. Bingung. Yang bingung Pak Faraid memang bingung. Tapi minimal pernah dengar dah. Pernah dengar. Oh saya dulu pernah dengar asabah binafsih, asabah bighairi, asabah malakain. Sekedar pernah dengar cukup. Walaupun enggak terlalu paham. Ya Pak, silakan. Marhaba. Budak merdeka kemudian jadi budak lagi. Enggak ada pengumpamaan. Budak mubah bagi dua mungkin Allah. Kalau untuk budak mubah ada istilah namanya budak mubah. Budak yang dimiliki dua orang. Jadi satu budak milik dua orang. Karena biasanya terjadi karena warisan. Jadi bapaknya dulu meninggal. Ahli waris dua anak laki-laki. Ahli waris dua anak laki-laki. Harta warisan satu-satunya budak tadi. Beliau enggak ada harta warisan sama sekali kecuali satu budak doang. Harta warisan bapaknya.
ahli waris 2 anak laki-laki. Maka budak tadi milik siapa sekarang? Jadi warisan buat 2 anak laki-laki tadi. Ini akhirnya budak ini dibagi 2. Satu budak milik berdua. Namanya budak mub'am. Budak mub'am. Nah, kalau satunya memerdekakan, ini hukum budak mub'am. Jika salah satu dari mereka berdua memerdekakan jatahnya, udah jatah saya merdekakan. Hukumnya kalau ia punya uang untuk membebaskan yang sisa setengah lagi yang milik kawannya, wajib bebaskan. Nah, walaupun saya punya setengah, udah kamu yang bagian saya merdekakan. Dan ia punya uang untuk membayar yang sisanya lagi. Itu bayar yang sisa lagi supaya ia merdeka utuh. Jangan merdeka setengah-setengah. Tapi kalau dia miskin, mau bagaimana? Ya sudah, artinya budak itu ntar jadinya setengah merdeka, setengah lagi ya statusnya budak. Ntar kalau dia kerja misalkan dia sebulan, hari ini jatah dia sendiri kerja, untungnya buat dia sendiri, besok buat sayyidnya, buat majikannya yang setengah tadi. Nah, jadi kalau kemudian kalau misalkan dia meninggal, mungkin yang setengahnya ini orang yang sudah memerdekakan setengah itu juga mendapatkan hakul wala. Wallahu a'lam kalau tidak buat. Marhaban. Untuk sekarang mungkin sebagian daerah Afrika katanya ada Allah. Tapi kan di hukum HAM sudah juga dihapus ya, Pak. Sudah dihapus. Marhaban. Kalau misalnya ahli waris, bagian warisannya itu dilakukan. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun itu meninggal ahli waris tadi. Oh, itu namanya ada dalam ilmu waris munasakhat. Bab munasakhat. Artinya seseorang meninggal punya ahli waris, hartanya dibiarin sampai meninggal lagi ahli waris. Itu kada ahli waris itu meninggal kan yang meninggal kedua, yang ahli waris yang meninggal itu kan dia ada jatah dari harta pertama, dari ahli waris pertama. Itu ada pemakai, ada kadang-kadang pernah terjadi ditarik belum nggak salah dulu, pernah terjadi 5 tingkat. Pertama meninggal, kemudian ahli warisnya tidak dibagi-bagi, nggak bagi-bagi sampai meninggal. Sebagian ahli waris meninggal, kemudian ahli waris ini hartanya nggak dibagi-bagi sampai dia meninggal lagi, sampai 5 tingkat. Makanya jangan ribut. Bab munasakhat adalah salah satu bab yang paling sulit di bab faraid, di ilmu faraid. Tapi harus seperti itu, ada ketentuannya begitu. Jadi harta belum dibagi, tiba-tiba ahli warisnya meninggal. Ini gimana? Karena ntar bisa jadi misalkan si meninggal punya 2 anak, dua-duanya laki-laki. Ini mereka nggak ngebagi, tiba-tiba meninggal si anak pertama. Dia punya anak, si saudara, artinya dia sekarang punya anak dan punya saudara. Hartanya diambil dari jatah, dia punya harta dari warisan bapaknya dulu. Ini gimana cara ngebagi? Berapa jatah anaknya, berapa jatah saudaranya? Ini ada pembahasan ilmu faraid. Namanya munasakhat. Bab al-munasakhat. Kejadiannya seperti itu. Jadi ahli waris nggak ngebagi-bagi, dibiarin, tiba-tiba meninggal. Ahli warisnya meninggal. Kemudian ada kemungkinan ahli warisnya lagi nggak dibagi sampai meninggal lagi keturunan. Nah, ini bahaya. Makanya seharusnya hari ini meninggal, usahakan seminggu sudah selesaikan. Bagi semua, biar anaknya tidak saling bermusuhan. Kalau nggak ada jawab Quran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam.